إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kenikmatan sehingga pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju satu tempat yang paling dicintainya, ahabul bilad ilallahi ta'ala, dan juga sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini, khairul makan, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khusus pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meninggalkan aktivitas dunia menuju masjid dalam rangka menunaikan sholat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya penghargaan, dan penghargaan tertingginya bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang berikutnya, sifat kepribadian ciri dari orang yang bertakwa yang akan mendapatkan penghargaan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diantaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mau mengeluarkan infak, mengeluarkan sebagian hartanya di kala lapang dan di kala sempit. Ketika kemudian hartanya banyak, dia sedekah banyak. Dan ketika kemudian hartanya sedikit, maka dia sedekah semampu yang dia bisa.
Dikala lapang sedekah, dikala sempit tetap dia keluarkan sedekahnya. Dan sedekah infak yang dia keluarkan, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, adalah sedekah yang terbaik, yaitu dari apa yang dicintainya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang bertakwa memiliki sifat ciri yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang mampu mengendalikan amarahnya dan bahkan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Suatu ketika ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memohon nasihat. Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya nasihat yang bahkan nasihat ini diulang sampai 3 kali. Yang artinya ini nasihat yang penting, nasihat yang kemudian perlu diperhatikan, nasihat yang kemudian perlu untuk diupayakan, kita amalkan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yaitu la taghdab, jangan marah. Artinya hendaknya kita bisa mengendalikan amarah, dan bahkan lebih daripada itu, wal 'afina 'anil nas, kita menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka nanti di antara 8 pintu surga, salah satu dari pintunya adalah 'afina 'anil nas, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya dan bahkan kemudian dia bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka ketiga ciri inilah sifat kepribadian dari orang yang bertakwa, yang Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih kemudian sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan dalam rangka menolong orang lain, meringankan beban. Di antara contohnya, kita alokasikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana, baik itu di Aceh, di Sumatera, dan di lain tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Maka inilah cara supaya kemudian kita senantiasa ditolong oleh Allah, yaitu dengan suka menolong orang lain. Mungkin yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita berikan tidak seberapa. Dari yang tidak seberapa itu, dan kemudian dikumpulkan secara kolektif, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Ketika kemudian mereka padam, gelap, tidak ada listrik, kehausan, tidak ada air bersih, yang sehingga mereka hanya minum air dari banjir, karena belum ada bantuan makanan yang masuk, sehingga mereka makan rerumputan atau makan dedaunan. Ketika kemudian kita bisa mengeluarkan sebagian dari harta kita, kita kumpulkan kolektif, kemudian kita salurkan pada mereka, maka tentunya ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, sangat membantu, sangat bermanfaat, dan sangat bisa meringankan beban mereka. Setidaknya mereka tidak merasa sendiri. Dan bahkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang kita tahu bagaimana penderitaan mereka,
yang mereka makannya pun juga susah, minumnya juga susah, dan hanya tinggal tidur di bawah puing-puing. Mereka pun tidak kalah, mereka pun tidak ingin kalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Akhirnya mereka juga mengumpulkan dananya secara kolektif dan kemudian disalurkan untuk membantu meringankan beban bagi saudara-saudara kita di Indonesia yang terdampak bencana dan musibah. Maka ini yang dimaksud alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka berinfak di kala lapang dan di kala sempitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau nolong saudaranya. Kemudian di lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Maka ibadah sosial ini luar biasa keutamaannya jamaah. Ketika kita memiliki keinginan, cita-cita, harapan, hajat yang belum dipenuhi Allah, maka supaya kemudian Allah segera memperkenankan, supaya Allah segera mengabulkan hajat kita, maka sering-seringlah, suka-sukalah, gemarlah kita dalam membantu hajat saudara-saudara kita. Maka kemudian juga Rasulullah SAW di lain hadis mengatakan, wa habun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Hadis yang sama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang banyak manfaatnya. Wa ahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yang dimaksud adalah Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim, dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Dan di antara akhlaknya beliau ajarkan pada kita bagaimana kita senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan juga harus berhubungan baik kepada sesama manusia. Di antaranya adalah menebar manfaat, saling bantu-membantu, tolong-menolong, utamanya pada sesama orang beriman, pada setiap muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimu akhul muslim. Karena sesungguhnya kita ini bersaudara yang diikat keimanan, keislaman, dan persaudaraan kita sesama muslim kal jasad, sebagaimana satu jasad ini yang ketika satu bagian dari tubuh kita merasakan sakit, maka semua tubuh dari kepala sampai kaki juga akan merasakan sakit. Gigi yang jumlahnya 32, yang kalau ada satu gigi saja yang merasakan sakit, maka yang meriang sebadan setubuh ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.